Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paraduta, selamat datang di Siniar Paraduta, siniarnya Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Sobat Paraduta, sudah lama sekali sepertinya saya tidak menemani Sobat Paraduta di Siniar ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada rombongan klub Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian Fakulti Pengajian Pendidikan University Putra Malaysia. Nah, di sini sudah bergabung bersama kita ada Dr. Marsni Muhammad Mukhtar sebagai pensyarah atau dosen dari teman-teman dari UPM. Selamat datang Dr. Mukhtar. Dr. Marsni, sorry. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkenalan semua. Oke, selanjutnya sudah hadir bersama kita 3 mahasiswa yang cantik-cantik mewakili UPM. Ada Nur Safika, yang mana Nur Safika? Oke, kemudian ada Fatin Nurayuni. Saya. Dan ada Ami Farhana. Saya. Oke, selamat datang ya teman-teman dari UPM. Senang sekali kita sudah dikunjungi oleh teman-teman dari UPM dan kita akan cari tahu, kita akan tanya-tanya hari ini kegiatan teman-teman dari UPM ini ke Padang, terutama di UNP itu ngapain aja ya. Nah, saya pertama akan mungkin bertanya kepada pensyarahnya, pada dosennya. Kapan tiba di Padang nih Dr. Marsni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Peminat podcast Paraduta di SBI Universitas Negeri Padang. Terima kasih kerana sudi menjemput kami ke sini sebagai salah satu tetamu undangan. Okey, saya kalau tanya bila saya sampai, baru sahaja tadi, masih lagi jet lag. Tapi tidak mengapa, atas kesempatan yang diberikan, insyaAllah saya bersama-sama dengan pihak podcaster UNP. InsyaAllah kita akan berkongsi lah apa-apa perkara yang menarik sepanjang kehadiran kami di UNP ini. Oke, kalau Dr. Marsni baru datang hari ini, tetapi teman-teman mahasiswa sudah berapa hari ini? Ini hari keempat. Hari keempat, berarti tiba di Padang hari Sabtu. Betul. Oke, bagaimana perjalanannya? Kamu mulai dulu. Hai, selamat sore. Jadi saya Tafika, antara mahasiswa yang sertai program mobility Kembara Menjejak Hamka. Jadi untuk kita ceritakan bagaimana perjalanan kami ke sini, sebenarnya memang agak menarik sebab kami datang ke sini ada 2 kumpulan yang berbeza. 2 kumpulan yang berbeza sebab apa? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Tapi saya antara kumpulan yang paling awal, yang mana kami hadir tu sekitar 6 orang mahasiswa terlebih dahulu. Tiket pesawat kami dalam jam 7 pagi. Tapi kami dah bermalam di, orang kata di bandara lah kan, kalau Indonesia bilang di bandara tu sekitar jam 12 malam. Dan tiket kami jam 7 pagi, kami dah siap-siap di sana dan alhamdulillah telah tiba di Padang sekitar jam 7.55 waktu Padang. Waktu Padang. Nah, kan kita ada perbezaan waktu Malaysia dengan Padang kan. Dan alhamdulillah teman-teman kami yang lain bakinya bersama dengan dosen kami 2 orang tiba juga dalam sekitar jam berapa? 12 siang. Untuk pengetahuan yang para penonton, kami di sini bermula 18 September betul? Betul. 28 September sehingga 13 hari bulan. Jadi kira-kira dalam 16 hari dekat sini. Oke, 16 hari dan jumlah mahasiswanya berapa yang total ikut? 30. Rempong mungkin repot tidak membawa pasukan 30 itu menyiapkannya ini. Tidak repot itu bagaimana ya ini? Bisa bahasa Melayu enggak? Bisa bahasa Indonesia tidak? Soalnya bahasa Indonesia saya enggak bagus. Oke. Tidak apa-apa, kami coba pahami. Untuk persoalan repot tu saya rasa semua baik-baik. Semua dengar kata dari segi pengarah, pengarah kami iaitu Izzati Abdullah. Mana Izzati? Itu sana. Dan barisan top telah menjalankan tanggungjawab dengan baik dan barisan mahasiswa yang hadir ke sini juga mengikuti segala tentatif yang telah dijadualkan lah.
Jadi semuanya aman, terkendali. Alhamdulillah. Oke, kalau Dokter Mars nih saya tahu sudah beberapa kali ke UNP ya, sudah beberapa kali. Jadi mungkin tidak perlu ditanya first impression-nya. Tapi rekan-rekan mahasiswa kita perlu tahu ya Dokter Mars nih. betul, Ini betul. mungkin lawatan pertama ke Indonesia. Ya, ya. Kalau saya tuh sebelumnya udah pernah ke Aceh. Oh, ke Aceh. Iya, ke Aceh. Ke Padang baru pertama. Baru pertama. Oke, bagaimana first impression teman-teman Malaysia tentang Padang dan juga UNP? Tanya Ayuni. Oh, Ayuni. Oke. Okay, jadi untuk first impression orang kata ekspektasi lah Ya. Dari Malaysia saya membayangkan UNP ini adalah sebuah universiti yang cukup terkenal. Okay, dan juga saya kira fasilitinya, penginapannya juga selesa lah untuk kami sepanjang berada di UNP. Dan Alhamdulillah sepanjang kami berada di sini memang kami sangatlah disambut dengan baik, terutamanya warga UNP, dosen, Ya, dosen. para pensyarahnya, pelajarnya cukup mesra dan kami pun tak rasa asing lah. Macam tu. Oke. Nanti ada salah tanggap. Ini kalau di Indonesia biasanya mesra itu Maknanya beza. maknanya romantis gitu. Ya. Maaf ya Bu. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita kan berbagi, sambutannya hangat Hangat, ya, gitu ya. Jadi kalau kata kita mesra itu bagi kami itu mesra sekali, itu romantis. Iya. Oke, di Padang udah jalan-jalan kemana aja teman-teman? Udah di belakang Banyak UNP ya. tempat lah. Di museum. Museum, Museum Aditya Warman. Ya. Melihat pakaian adat di sana. Ya, betul. Oke. Masjid Al-Hakim. Ya. Masjid Al-Hakim, Masjid Masjid Al-Hakim. Putih yang di tepi pantai. Sangat cantik. Gunung. Situ Nurbaya. Situ Nurbaya Bridge. Kami baru saja mendaki gunung tersebut. Mantap. Tanpa persiapan. Semuanya sihat. Semakin sehat ya. Semakin sehat kaki, terutama kaki semakin sehat ya. Kaki ada yang Ya, itulah. ya. Ada yang turun 5 kilo. Tenang, habis ini kita makan rendang, naik 10 kilo ya. Oke. Nah, kalau kita kan ingin tahu juga teman-teman yang lain yang mungkin tidak bergabung di kesempatan hari ini. Dan mungkin tidak mengikuti kegiatan teman-teman dari UPM. Sebenarnya apa kegiatan teman-teman selama di UPM, termasuk juga Dr. Marsni di sini. Mungkin teman-teman mau tahu apa saja kegiatan yang direncanakan dari Malaysia itu yang akan dilakukan di Indonesia, terutama di UNP. Jadi kalau dari segi kegiatannya sebenarnya banyak. Pertama kalau di UNP kami juga untuk besok ya, kalau saya kira kita ada wacana juga akan disampaikan oleh Dr. Mazli. Kemarin juga ada wacana yang disampaikan oleh dua dosen kami, iaitu Dr. Syamsuddin dan juga Dr. Halis. Dan besok juga kita ada juga puisi. Gemar puisi, jangan lupa datang ya, semua. Mohon hadir ya. Puisi yang insyaAllah kita harap ramai yang datang dan dapat memberikan lagi. Jadi kita pun dapat lihat bakat-bakat mahasiswa untuk menyampaikan puisi-puisi di sana. Dan kita juga ada buat lawatan ke panti asuhan. Lawatan ke panti asuhan, dan juga kita ada juga program di SMA Padang, Negeri 1 Padang, yang mana kami akan mengajar pantun dan kita akan juga membuat Satu pesta. pesta pantun. Ya. Pesta pantun. Oh, jadi selain ke Universitas Negeri Padang, teman-teman dari Malaysia juga melakukan perjalanan ke Sekolah. sekolah menengah atas ya, SMA, dan juga ke panti asuhan. Oke, kemudian kalau Dr. Marsni nanti akan mendampingi sampai akhir atau bagaimana? Benar, saya akan berada bersama dengan pelajar sehingga ke tanggal 31 Oktober. Sehingga tamat program ini. Untuk saya jelaskan sedikit lagi tambahan kepada apa yang pelajar saya cakap tadi. Untuk pengisian program bagi mobiliti kembara menjejak HAMKA ini, sebenarnya kami bahagikan kepada 3 yang utama. Satunya akademiknya. Semua kegiatan tentang akademik, maksudnya di fakultas, di sekolah dan juga di sekitar tempat-tempat yang bersesuaian. Kemudian kami bagikan juga kepada kegiatan budaya. Disebab itu mereka akan pergi ke tempat-tempat seperti muzium, rumah Buya Hamka, kemudian muzium, rumah puisi ya, rumah puisi, dan juga satu lagi kami bahagikan kepada aktiviti komunitas. Sebab itu kami pilih satu panti asuhan, iaitu panti asuhan apa ya, saya lupa namanya. Okey, maksudnya kami juga menjalankan kegiatan yang bersesuaian dengan
kanak-kanak usia dini untuk mereka bersama-sama dengan kami. Selain daripada menjejak HAMKA, pada masa sama juga kita ingin memberikan sesuatu kepada komiti di Negeri Padang ini. Okey, Dr. Marsdi sebenarnya masih terngiang-ngiang ke perjalanan Bandung ya. Masih kalau kata orang sini belum bisa move on. Betul. Okey. Tadi tajuk perjalanannya adalah Kembara menjejak HAMKA. Ada suatu penasaran dari diri saya pribadi ini sebenarnya. Ada apa dengan HAMKA? Kemudian sepertinya HAMKA itu melekat sekali di hati pelajar Malaysia. Bisa diceritakan mungkin bagaimana awal mulanya sehingga datanglah ide untuk menjejak perjalanan HAMKA itu tadi. Okay. Jadi sebenarnya untuk kami mengadakan program mobility menjejak HAMKA ini pastinya ada rancangan dan pastinya ada destinasi yang menjadi pilihan selain daripada Indonesia lah. Tapi kami telah sebulat suara untuk menjejak HAMKA kerana kami sendiri ingin tahu bagaimana sosok ataupun yang bagaimana peribadi seorang Buya Hamka pada zaman kegemilangannya. Dan sebenarnya Buya Hamka juga cukup terkenal di Malaysia dan kami sendiri ingin mendapatkan pendedahan lah di negeri Padang tentang Buya Hamka itu sendiri. Okay. Jadi memang mahasiswa Malaysia sebenarnya sudah mengenal sosok Buya Hamka dan apakah itu masuk di perkuliahan Dr. Marsdi? Okey, kalau di Malaysia itu memang mereka ini adalah pelajar yang mengambil tumpuan keduanya sastra. Bila kita bercerita tentang sastra itu memang sastra itu satu yang benda yang besar. Bidang cakupannya sangat luas. Jadi salah satunya memang kegiatannya persuatan. Persuatan itu pastinya akan terkait dengan tinggalan yang ditulis oleh Pak Hamka. Buya Hamka ini seperti karya-karya besar yang kita selalu baca seperti Merantau ke Deli. Kemudian tadi pun mereka menonton filem yang telah naskah yang telah diangkat sebagai filem daripada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan kita tahu Pak Hamka ini memang banyak meninggalkan legasi kepada kesusastraan sama ada Melayu ataupun Indonesia seperti pemikirannya bagaimana dia menitipkan pesanan melalui kata-kata yang sangat indah kemudian dijadikan sebagai pegangan hidup dan saya pasti pihak UNP juga tidak lari daripada orang kata pengaruh besar Pak Hamka sehingga nama jalan juga dia berdirikan jalan iaitu Jalan Hamka di UNP ini jadi saya pasti Malaysia dengan Indonesia punya satu persamaan dari segi ada kaitan budayanya, bahasanya. Cuma berbezanya dia mengikut dialek dan sebagainya itu pasti. Tetapi pemikiran Pak Hamka ni memang sangat terkait dengan bahasa dan sastra di kegiatan sastra di Malaysia. Iya, karena Hamka sudah ada sebelum Indonesia ada, sebelum Malaysia ada dan ketika kita masih menjadi satu mungkin masih Melayu gitu ya, sehingga sejarahnya pun pasti akan saling terkait gitu. Nah, teman-teman sobat para duta, saya yakin dari penonton sudah banyak yang membaca karyanya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kemudian menonton filmnya juga karena sudah diangkat menjadi film. Dan tadi kita sudah menontonnya bersama dari 3 mahasiswa UPM. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap film tersebut? Apa sih yang paling menarik dari film itu? Bagi saya karena saya dengar tadi itu kan ketika nonton kan seru seru sekali, ada yang lucu, ada yang sedih soalnya. Ada yang menangis. Kalau Amy? Saya enggak. Saya kuat. Saya udah nonton buat kali kedua ini. Untuk movie filem Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, bagi saya filem ini sangat perlu ditonton lah sebab dia mengetengahkan adat yang mana adat ini sangat penting dalam sesetengah kaum, sesetengah budaya yang mana lebih baik ada peribahasa kan yang mana kita dengar apa? Apa itu? Biar ditelan mati mak maafkan saya. Biar mati anak jangan mati adat. Itulah yang ingin disampaikan oleh Hamka daripada filem ini. Jadi bagi saya filem ini sangat
berilmiah untuk ditonton dan semua perlu menontonnya. Oke, itu Amy. Kalau siapa? Fika. Kalau menurut saya berkenaan dengan filem tadi, sebenarnya saya juga kali kedua menonton filem ini. Dan pada saya, filem-filem sebegini sepatutnya perlu diketengahkan dan perlu dibanyakkan lagi. Kerana apa? Kerana melalui filem inilah mahasiswa ataupun para pelajar maupun masyarakat sendiri dapat mengetahui. Seperti tadi kita dapat mengetahui bagaimana adat Minangkabau, bagaimana Makassar dan juga bagaimana bahasa-bahasa Indonesia itu diketengahkan, dan bagaimana juga dari buku kita boleh jadikan dia sebagai filem yang dapat memberi impak dan memberi kesan pada masyarakat di luar sana. Iya. Nah, sudah 2. Tinggal kita dengar Ayun nih. Ayun nih dia harus dapat porsi. Untuk saya pula, itu adalah kali pertama saya tengok dan memang saya nangis. Okay? Sebab mungkin message yang kita terima berbeza. Ada yang melihat dari segi budayanya. Tapi kalau saya lihat dari segi pengorbanannya. Saya melihat drama itu di samping dia nak mengetengahkan berkaitan dengan budaya, adat bangsa, cerita tersebut juga menceritakan tentang cinta itu memerlukan pengorbanan dan pengorbanan tersebut sememangnya menyakitkan. Dan yang tersakit Cinta juga tidak harus memiliki ya. Ya, betul. Jadi saya rasa filem tersebut sangatlah dekat dengan anak muda dan sangatlah sesuai untuk ditonton lah. Tontonan umum. Sesuai. Oke, itu ini kan karena perempuan semua. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap tokoh Hayati? Wah, dia ada. Kalau saya itu ada pros and cons-nya, kan. Yang mula-mula udah mau marah. Nak yang mana satu kan? Yang mana satu dia kan. Tapi jangan dicontohin lah ya. Ada yang contoh. Ya, pada hemat saya, Hayati itu ada red flagnya. Oke. Bendera merah. Jangan Salah Genzi banget ya ini ya. Tapi saya tahu aja kenapa Hayati berbuat demikian. Dia mementingkan keluarganya, adatnya, dan sehingga dipaksa untuk berkahwin dengan orang yang dia tidak sukai. Dan tapi pada saya, ya macam seperti saya bilang tadi, ada pros and cons-nya, ada kebaikan dan keburukannya, yang mana apa yang kita boleh contohi daripada Hayati dan apa yang kita boleh tolak daripada apa yang Hayati lakukan. Sebab setiap watak dalam perwatakan dalam filem juga mesti ada kebaikan dan ada juga dia punya side negatif dia. Jadi pada saya, Hayati itu benda yang kita boleh contohi dari pengorbanan dia. Pengorbanan dia meninggalkan cinta hakiki dia untuk mengekalkan adatnya. Itu bagi saya itulah pengorbanan yang sebenar-benarnya lah yang dilakukan oleh Hayati. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang lainnya, bagaimana dia telah melukai hati Zainuddin sehingga dia mengatakan dia merelakan dirinya untuk berkahwin dengan Aziz. Okey, itu saja. Adakah Ami, Fika dan Ayuni mau berkorban seperti Hayati? Sepertinya tidak. Gak mau berkorban ya? Yang red flag tidak mau, yang toksik tinggalkan. Oke, kemudian ini kan perjalanan dari Malaysia tentu tidak mudah. Ini kembali lagi ke program kita ya. Dari mana persiapan awalnya? Tadi kami sebenarnya sudah berbincang off the record dengan Dr. Marsni, tapi tentu kami ingin mendengar dari mahasiswa. Artinya persiapan misalnya seperti kalau kita mau ada lawatan, ada perbincangan, kemudian ada mungkin materi atau yang ilmiah yang dipersiapkan. Adakah mahasiswa juga menyiapkan hal tersebut? Sebenarnya ada, karena kalau bagi
pendidikan bahasa Melayu ini, setiap tahun mahasiswa tu pasti akan ada satu program mobility untuk keluar negara, dan kami juga salah satu pelajar yang tidak terlepaslah untuk keluar negara. Jadi untuk persiapan kami ke sini telah memakan masa dalam tempoh 2 tahun. 2 tahun lah, lebih kurang dari segi persiapan kertas kerjanya, lokasi yang ingin dituju, universiti yang ingin dituju juga. Jadi memang banyak sekali dari segi pembelian tiket semua pun memerlukan persiapan yang cukup rapi daripada pihak kami. Okey. Dari segi kumpulan untuk kumpul dana ke sini juga. Ya, ada yang kerja kan, ada yang kerja pada gitu. waktu. Ada yang tak makan. Demi kesini, demi Hamka. Demi Hamka. Okey. Rela tidak makan. Itu berarti pengorbanan kalah Hayati. Mungkin kalah Hayati. Kalah Hayati. Rela tidak makan. Kalau Hayati masih makan kan dia? Ya. Kalau Emi tidak makan. Ya, makannya. Tidak makan dia kena mahu membeli nanti. Iya, kalau mau belanja ya. Belanja di sini. Berarti bukan karena Hamka. Ya. Ada lainnya. Sudah, oke, berarti mahasiswa pun harus melakukan perjuangan ya kalau mau melakukan perjalanan. Nah, ini mungkin bagi mahasiswa lain yang mungkin akan melakukan perjalanan, ingin melakukan perjalanan, mungkin bisa mencontoh teman-teman dari Malaysia ini. Ternyata ada loh perjuangan yang harus dilakukan kalau kita memang mau melakukan lawatan atau perjalanan. Tentu saja selain dari segi biaya, tentu kan ilmu juga perlu dipersiapkan, karena tidak mungkin kita pergi ke luar negara tanpa ilmu ya. Tadi kita sudah keliling-keliling Dr. Marsni, melihat fasiliti yang ada di FBS ya, dan melihat sedikit mungkin proses belajar mengajarnya. Bagaimana tanggapan teman-teman setelah melihat itu fasiliti atau mungkin kegiatannya? Dari segi fasiliti di UNP. Okey, jadi pada pandangan saya, UNP memiliki fasiliti yang cukup baik dan cukup selesa. Okey, ini pada pandangan peribadi saya sebab saya pun baru kali pertama melihat bagaimana proses PDP ataupun kuliah itu dijalankan, tapi bagaimana mahasiswa lalu itu saya tidak berada di tempat mereka lah. Jadi apa yang saya lihat, fasiliti agak kondusif, baik. Kemudian ada juga teknologi yang digunakan seperti paparan TV. Paparan smart TV yang lebih mudah untuk mahasiswa UNP gunakan, dan ada sedikit persamaan lah di UPM, di fakulti kami sendiri, di mana kami juga menggunakan smart TV yang digunakan oleh pensyarah dalam sesi kuliah. Jadi itu sangat memudahkanlah untuk mahasiswa menerima ilmu yang ingin disampaikan. Saya tadi kagum dengan satu bilik yang dipanggil sebagai bilik micro teaching. Ya. Masa kami masuk tadi, kami sangat sangat rapat dengan micro teaching, sebab itu yang kami perlu lakukan setiap semester. Dan bila kami masuk ke bilik micro teaching tadi, dengan kelengkapan fasiliti yang ada dalam tu, kami agak kagum sebab itu merupakan satu fasiliti yang penting lah, yang terbaik, yang perlu ada untuk kemudahan pelajar. Dan itu sesuatu yang barulah yang kami pelajari hari ini. Okey, berarti ada sesuatu yang baru dan mungkin itu bisa menjadi masukan ya untuk teman-teman, menjadi wawasan baru bahwa ternyata kita butuh ini, dan mungkin ketika anak-anak UNP mungkin nanti melakukan lawatan ke UPM, berharap juga akan ada hal yang bisa dipelajari ya. Nah, Sobat Para Duta, sepertinya waktu juga lah yang harus memisahkan kita. Teman-teman ini sedih sekali. Teman-teman ini jadwalnya sangat padat karena setahu saya sebentar lagi akan melakukan latihan tari. Ya, jadi teman-teman ini selain melakukan lawatan ke Universitas Negeri Padang, ke sekolah-sekolah, teman-teman juga akan belajar budaya Minangkabau, salah satunya tarian Minangkabau. Ya, benar. Mudah-mudahan nanti menjadi oleh-oleh, menjadi hadiah dan kenangan yang akan dibawa sepanjang masa bahwa pernah belajar budaya Minangkabau. Oke, Sahabat Para Duta, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Siniar Para Duta. Terima kasih Dr. Marsni sudah bersedia hadir dalam podcast kami. Terima kasih Emi. Terima kasih Safika dan Ayuni. Terima kasih sudah bergabung di podcast Para Duta. Nanti jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa juga subscribe.
Oke, terima kasih Sobat Paraduta. Sampai jumpa. Senior Paraduta, cerdas berbahasa, pandai berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tiga.